Hotman Paris diminta bela Habib Rizik Syihab. Pendukungnya lupa kalau dia kafir ya. Hotman Paris diminta bela Habib Rizik Syihab. Pendukungnya lupa kalau dia kafir ya. Sejatinya keadilan itu hak semua orang. Artinya membela orang tidak boleh memandang latar belakang, agama ataupun ras. Tetapi jika ini menyangkut Habib Rizik, maka cerita menjadi sangat berbeda, pakai banget. Se-Indonesia pastinya paham ulah Habib Rizik yang licin berkelit. Bukan cuma sekali, tetapi sudah tak kehitung kerusakan akibat ulah Habib Rizik Syihab. Jadi tanda tanya besar pembelaan dan keadilan bagaimana yang dimaksudkan di sini oleh pemuja Habib. Tragisnya karena mabuk cinta, para pemuja Habib Rizik rela menjilat ludahnya meminta Hotman Paris membela Habib. Yup, lewat unggahan di Instagramnya, Hotman Paris mengatakan banyak yang memohon dirinya membantu HRS pemimpin FPI dalam kasus kerumunan Petamburan. Selamat pagi Pak Hotman. Pak, kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizik. Berapa kami harus bayar jasamu Pak? Please, I will do best for you Pak Hotman Paris. Demikian tulis salah satu netizen. Tidak cuma satu, tetapi menurut Hotman ada ratusan permohonan sejenis ini. Lucunya masih menurut Hotman, kenapa harus dirinya? Toh di luar sana banyak pengacara hebat lainnya. Bahkan Habib Rizik sendiri juga sudah punya tim pengacaranya. Ini salah satu dari ratusan DM ke Hotman. Kenapa minta Hotman? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman. Gimana saran Pak Fans? Demikian tulis Hotman Paris. Menjilat ludah memang tidak enak dan jorok banget. Tetapi namanya juga atas nama mabuk cinta segala dilakukan. Teringat istilah maaf, tokai pun bisa terasa coklat kalau dimakan berdua sang pujaan. Kira-kira begitulah. Sadis istilah orang yang cintanya sudah sakau. Lain pemujanya, lain suara netizen mengingatkan. Mungkin mereka pikir Hotman lupa dengan keyakinannya. Meski dalam hukum tidak membedakan keyakinan apapun. Karena di mata hukum hanya ada dua, yaitu salah dan benar atas nama hukum, bukan atas nama agama, politik, ataupun variasi rasa lainnya. Jangan Bang Hotman kan tak seiman. Katanya yang penting seiman, demikian kata Rito T. Kena batunya pemuja Habib Rizik. Mereka yang dulu alergi, yang tak terima hingga lincah banget mulutnya teriak kopar kafir kepada non-muslim. Ngegilainya kok sekarang ia minta tolong kepada si kafir. Hotman Paris memang bukan pemeluk agama Islam. Tetapi sekalipun begitu ternyata Hotman Paris ini bergelar Gus Lora. Bukan karena Hotman Paris anak kiai, tetapi ini gelar kehormatan dari Ki Haji Said Agil Sirot Ketua Umum PBNU. Bukan sesungguhnya Gus anak kiai, kan panggilan kehormatan, panggilan baik toh siapa saja bisa, demikian imbuhnya. Lora itu dari Madura. Kalau Cirebon biasanya dipanggil Kang. Jangan salah, orang dipanggil Gus biasa. Gus itu kan tradisi. Saya sering dipanggil Kang oleh orang lain, kata Abdul Manan Ghani. Dikutip dari Detik. Harusnya HRS ngaca. Pemuka agama itu harus meneduhkan, berteman dengan semua kalangan, bukan justru sebaliknya. Setiap ajaran dan ajarannya penuh kebencian, apalagi kepada pemeluk non-muslim. Parah. Ironis banget memang keangkuhan Habib Rizik Syihab yang akhirnya terjun bebas. Mirip Midnight Sale tutup tahun, mendadak apa yang diucapkan dulu sekarang harus dibantahnya sendiri. Diketahui bahwa tim pengacara HRS Aziz Janwar akan maju untuk pra-peradilan atas status tersangka Habib Rizik. Rencana pra-peradilan Habib hari Senin, demikian kata Aziz. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian ungkapnya. Terlepas dari jok pengacara pembela siapa yang bayar, lalu apakah Hotman Paris akan membelanya? Dan terlepas ini kasus hukum HRS, kenyataannya betapa gokilnya para pemuja HRS mewek rela melakukan apa saja demi HRS.
maka lengkap sudahlah ironis nasib HRS dan para pemujanya dibuat kehilangan harga diri, mengingkari apa yang pernah diucapkannya sendiri. Berharap bermodal uang mereka bisa membeli segalanya dengan membayar seorang pengacara kondang Hotman Paris, sekalipun itu kafir. Itu sih seumpama makan ikan lengkap dengan durinya ditelan sekalian. Nusuk coy. Dulu kafir begitu hina dan tidak layak di mata mereka. Itu salah satu juga penyebab mereka menggulingkan Ahok karena kafir kan. Tetapi Tuhan terbukti tidak pernah tidur. Dia membuka semua topeng yang menyesatkan selama ini. Tidak bermaksud menggurui, tetap melihat keakraban seorang Hotman Paris dengan NU sehingga diberi gelar kehormatan Gus Lora. Inilah keteduhan yang patut dicontoh. Seperti juga dalam kekristenan mengenal hukum cinta kasih yang menggambarkan kasih terhadap sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu sesama seperti dirimu sendiri. Sejauh perjalanan bangsa ini direcokin Habib Rizik Syihab, tidak pernah umat non-muslim terkhususnya kaum Nasrani berteriak ketika gereja dibom ataupun beberapa kejadian intoleransi lainnya. Termasuk juga ketika Ahok digulingkan. Kenapa bisa terjadi? Karena hukum cinta kasih yang tidak pernah mengajarkan kebencian, menyerahkan sepenuhnya kepada hukum di negeri ini dari Tuhan. Faktanya memang selama ini sudah beralamina para pemuja Habib Rizik yang dibutakan oleh kebencian bertopeng agama. Pertanyaannya, apakah benar selama ini agama yang diperjuangkan Habib Rizik sehingga membenci kafir sampai sebegitunya? Atau sebenarnya ini adalah kepentingan atau mungkin pesanan? Maaf, apakah tidak lebih baik para pendukung HRS mencari pembela yang lain atau biarkan saja Tuhan yang membela Habib Rizik seperti Ahok? Bagaimana? Berani tidak? Yuk.